Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Direktur PT KSA Group Holding Haji Prayudha Mulyo memberikan berbagai ilmu pengetahuan seputar geografis Indonesia dan industri sawit Indonesia kepada finalis Putri Bumi Indonesia 2024 di Marine Park Hotel, Jakarta. Prayudha mengatakan Indonesia adalah sebuah negara yang indah serta sebuah berkah yang tidak tertandingi sebagai negara Armano atau Archipelago Maritim Agraris Volkanik. Indonesia dikelilingi oleh lautan dan garis pantai yang panjang, serta banyak gunung merapi, di mana 13% gunung merapi di dunia ada di Indonesia. Sementara itu, Prayudha menjelaskan perkembangan industri sawit di Indonesia berkembang semakin pesat. Dari tahun 1848, sawit sudah ada di Indonesia sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Industri sawit sendiri menyumbang devisa negara yang sangat besar, serta memberikan lapangan pekerjaan yang sangat baik. Pada tahun 70-an, industri sawit memberikan kesejahteraan bagi rakyat di sekitarnya, membangun ekonomi dari sisi agrikultur yang tentu menjadi bagian dari pangan dunia dan bagian dari energi baru terbarukan yang akan dikembangkan lebih lanjut. Oke, para katakanlah finalis atau calon finalis dari Putri Bumi tahun ini kelihatannya penuh dengan semangat gitu ya, sebagai Sri Kandi dan Kartini masa kini akan menjadi duta bangsa suatu saat nanti, mewakili indahnya bumi Indonesia, di mana mereka banyak bertanya, ya, ada sesekali diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam, ya, ingin tahunya cukup tinggi, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari melengkapi proses mereka menjadi duta dari bumi Indonesia. Baik, Indonesia ini sebuah negara yang begitu indah, sebuah berkah yang rasanya tidak tertandingi, ya, yang saya sebut sebagai negara Armano, Archipelago Maritim, Agraris, dan Volcano atau Volkanik, ya. Sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan, garis pantai yang panjang, banyak gunung-gunung Merapi, Ring of Fires. 13% gunung Merapi di dunia itu ada di Indonesia. Itu memberikan keuntungan yang begitu besar bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk harusnya bisa lebih baik mengelola itu sebagai kekuatan, sebagai strong point, ya, bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju di beberapa tahun yang akan datang. Sawit sendiri adalah salah satu komoditas, ya. Dia subsektor dari perkebunan yang memberi kontribusi yang sangat besar, melewati angka 600 triliun pada tahun 2023, di mana itu menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini yang merupakan bagian energi baru terbarukan dan juga menjadi sebuah ketahanan pangan yang sangat potensial untuk kita kelola lebih lanjut. Perkembangan industri sawit Indonesia bukan serta-merta seperti sekarang, ya. Dari tahun 1848 sawit itu sudah ada di Indonesia, ya. Zaman pemerintah kolonial Belanda ada di Indonesia, lalu terus berkembang secara bertahap hingga hari ini menjadi salah satu industri yang penyumbang devisa yang sangat besar, memberi lapangan pekerjaan sangat baik. Lalu apakah mereka mau merusak alam? Rasanya di dunia tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan deforestasi. Cuma periodenya saja yang berbeda. Ada yang melakukan deforestasi sebelum Perang Dunia, lalu Indonesia mungkin melakukan deforestasi setelah merdeka, setelah tahun 70, mengembangkan program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana perkembangannya? Setelah tahun 70, kita berkembang cukup pesat, memberikan kesejahteraan bagi rakyat di sekitarnya, membangun ekonomi dari sisi agriculture, ya, dari industri agriculture yang tentunya menjadi bagian dari katakanlah bagian dari pangan dunia, bagian dari energi baru terbarukan yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Sangat pesat, ya, sangat pesat, dan kita terus mengembangkan ini untuk menjadi energi yang makin ramah, menjadi energi yang semakin terjangkau harganya, ya. Ekonomi scale-nya juga dari hari ke hari terus meningkat. Jadi Black Campaign memang satu hal yang harus kita jawab, bukan dengan defense, tapi memberikan literasi, edukasi, dan advokasi kepada dunia bahwa sawit adalah kita. Baik, khusus untuk Indonesia sawit, saya pikir banyak hal yang harus kita samakan, seperti halnya sebuah konsep besar, sebuah big band. Kita harus punya nada dasar yang sama dengan dirigen yang handal, sehingga kita punya satu suara untuk mengatakan sawit adalah dunia. Sawit adalah sesuatu yang baik bagi kehidupan, sawit baik bagi
kesehatan, sawit baik bagi energi yang baru terbarukan. Khusus untuk Putri Bumi, saya pikir kita boleh berbeda pendapat. Tapi satu, menjawab ada satu hal yang penting dengan baik dan benar, tetapi justifikasinya, analisisnya harus lebih kuat. Karena sebagai duta, mereka boleh menjawab berbeda, tetapi analisisnya, logika berpikirnya, data dan informasi yang mendasarinya menjadi bagian yang juga tidak kalah pentingnya. Dengan adanya pembekalan tentang sawit kepada finalis Putri Bumi Indonesia, Prayuda berharap event Putri Bumi Indonesia memberikan literasi, edukasi, dan advokasi terhadap industri sawit. Tim Eljon Media melaporkan.